Mata sendu Aina menatap gelapnya langit pada sore ini. Waktu masih menunjukkan pukul 16.30. Bahkan azan maghrib belum berkumandang. Keadaan gelap gulita bagaikan telah petang. Kayak mau hujan gede. Duh, aku gak bisa pulang kalau gini ceritanya. Helaan napas panjang terembus dari bibir mungil Aina. Saat matanya melirik jam di pergelangan tangan, Aina sedikit kesal. Sebab sejak tadi Biantara tak kunjung menghubunginya. Sebetulnya Aina memang sengaja tak memberi kabar apapun pada sang suami. Ingin tahu apakah Biantara mencarinya atau tidak kalau dia tidak ada di rumah. Tetapi sepertinya Aina terlalu berharap lebih. Sampai sekarang bahkan belum ada tanda-tanda Bian menghubunginya. Ya ampun, kamu ini berharap apa sih Aina? Mana mungkin dia telepon kamu? Memang sepenting apa kamu bagi dia? Yang ada dia malah senang kalau kamu gak ada di rumah. Jadi gak bakalan ada yang ganggu dia buat seneng-seneng. Detik berganti menit. Menit berlalu hingga menunjukkan pukul 17.00. Dengan petir mulai menampakkan kilatan cahayanya. Aina, cepat masuk ke dalam nak. Bahaya, banyak petir di luar. Bu Nur berteriak dari dalam rumah. Iya Bu. Ketika tubuhnya menegak, rintikan air menetes dari langit. Bersama dengan pasukan awan hitam yang menggelapkan suasana semakin mencengkam. Melihat fenomena yang jarang matanya saksikan, tatapan Aina kian sayu. Walaupun hidungnya menghirup aroma petikor yang memabukkan, tetapi dia merasa sedih, sebab apa yang diharapkannya tidak terjadi. Setelah menguatkan diri, Aina beranjak masuk ke dalam rumah. Dia menghampiri Bu Nur yang tengah mengolah masakan. Buat apa, Bu? Makan malam. Iya nak, sekarang hujan, kamu nginep di sini aja ya. Bu Nur menawarkan untuk menginap di rumahnya semalam. Aina berpikir sesaat. Malah bagus gini kan, aku pulang atau enggak pun Bian gak akan peduli. Gimana nak, nanti tidur sama ibu ya? Saut Bu Nur kemudian. Alhasil Aina menganggukkan kepalanya setuju. Iya Bu, sudah lama juga Aina gak meluk ibu pas tidur. Hehehe. Sana kabari Bian dulu, ujar Bu Nur memerintah. Jangan sampai suami nggak tahu ya kalau kamu nggak di rumah. Aina hanya memamerkan cengiran sebagai jawaban. Dia sama sekali tak berniat memberitahu Bian sama sekali. Sebab Aina ingin tahu setidak peduli apa suaminya itu pada Aina. Tak memikirkan apapun lagi, Aina segera beranjak dari sana menuju ke kamar, meninggalkan ponselnya di meja makan. Terhitung sudah 10 kali Biantara memenangi pertandingan sepak bola di PS selama 5 jam ini. Setelah dia pulang dari kampus, dirinya mendekam di kamar dan tidak keluar, kecuali makan serta mengambil minum. Ketika matanya menangkap jam di dinding, sebelah alis Biantara menukik tajam. Jam 5, kok tumben gak ada suara-suara morotal yang sering Aina setel. Dia belum pulang. Setelah menaruh konsol PS ke atas meja, Biantara memilih untuk keluar kamar. Tujuannya yaitu dapur. Bi Atun sesegera mungkin memunculkan diri di hadapan Biantara sebelum mendapatkan semprotan maut. Iya Den, Bian lapar, siapin makan Bi. Perintahnya sembari duduk di meja makan. Kepala Biantara celingak-celinguk ke dapur, berusaha mencari sosok yang membuatnya turun dari kamar. Tetapi nihil. Jadi beneran dia belum pulang. Atun menyiapkan makanan untuk Biantara dan pamit kembali ke dapur. Makan sendirian dan hanya ditemani suara hujan. Sangatlah menyebalkan. Biantara merasa kesepian. Belum lagi masakannya sudah dingin, menambah kesan ngenes dalam dirinya. Entah kenapa dia merasa seperti ada yang kurang. Lo mikir apa sih Bian? Mau ada Aina atau enggak itu sama sekali enggak ngaruh. Malah bagus kan kalau dia enggak ada di rumah. Lo malah leluasa, Biantara memarahi dirinya sendiri. Tapi telinganya yang tak mendengarkan suara gangguan sedikit pun sudah membuat Biantara bosan. Dia terjebak di dalam rumah karena hujan. Maka dari itu rasa bosannya berkali-kali lipat. Biantara membanting sendok ke atas piring. Bibi, teriaknya kesal. Atun tergopoh-gopoh menghampirinya. Iya Den, dia berdaham pelan. Dengan gengsi Biantara bertanya, tuh cewek belum pulang. Non Aina belum pulang Den.
Hampir sama wibawanya turun karena sangat terkejut akan jawaban itu. Biantara memalingkan wajah untuk menetralkan air mukanya yang keruh. "Kenapa, Den?" tanya Biatun kebingungan. "Keluyuran gak jelas sampai gak pulang-pulang. Mana gak izin, mau dia apaan sih?" Giginya bergemelatuk saat mendumel dalam hati. Biantara memasang wajah sewot. "Bibi telepon Aina, suruh dia pulang sekarang." Namun tak ada jawaban, membuat Biantara menoleh ke arah Biatun. Dia gelagapan saat melihat tatapan Bibi yang terkejut. "Hah? Tadi Bunda nelpon. Bunda yang tanya, bukan Bian ya, Bi?" Lantas Biatun segera mematuhi perintah Biantara. Dia menghubungi ponsel Aina. Ketika panggilan dimatikan, Biantara menatap Biatun penuh penjelasan. "Gimana, Bi?" Biatun menggeleng takut-takut. "Non Aina nggak angkat teleponnya, Den." Biantara menggeram marah. "Lagi, telepon lagi sampai diangkat, Bi," perintahnya kesal. Lagi dan lagi, Biatun memanggil nomor Aina. Tetapi sudah panggilan kelima tidak ada satupun panggilan yang diangkat. Belum diangkat juga dan Biatun berusaha menegakkan diri ketika melihat wajah Biantara yang telah berubah dan semakin marah. Mau dia apaan sih? Pergi nggak bilang, ditelepon nggak diangkat. Ntar kalau ada apa-apa gue juga yang susah. Lain kali ya, Bi, kalau dia pergi, Bibi kasih tahu saya. Jangan kayak gini. Kalau dia ngilang atau celaka, pasti Bian yang disalahin. Cerocos Biantara tak dapat menahan kekesalannya. Entah kenapa dia benci sekali dengan keadaan ini. Terlebih saat Aina seperti mengabaikannya dan tak menghormatinya sebagai sosok suami, dengan pergi seenaknya tanpa izin terlebih dahulu. Tanpa banyak bicara lagi, dia segera naik ke dalam kamar kembali dan menutup pintu dengan sedikit dibanting, menyebabkan suara debuman yang cukup kuat, mengalahkan suara petir dan hujan yang saling saut-sautan di luar sana. "Aina, kalau emang lo mau balik ke rumah orang tua lo oke, gue gak akan peduli. Silakan aja, gue gak akan jemput lo ke sana." Baru saja duduk di sebelah Bu Nur, ponsel Aina bergetar kembali. "Nih, tadi Biatun telepon kamu tapi gak ibu angkat. Itu sekarang ibu mertua kamu yang nelpon," kata Bu Nur memberikan informasi. "Aina ke kamar dulu ya, Bu." Kemudian dia segera masuk ke dalam kamarnya dan mengangkat panggilan dari kejora tersebut. "Assalamualaikum, Bunda. Apa kabarnya, Bun?" Aina segera menyapa ketika panggilan diangkat. "Waalaikumsalam, Nak. Alhamdulillah kabar Bunda baik sekali. Aina sendiri apa kabar?" Senyuman terbit di kedua sudut bibirnya. "Aina juga baik, Bun. Bagaimana kehidupan mengajar sebagai dosen, Nak?" "Alhamdulillah baik, Bun. Aina jadi ada kegiatan dan gak bosan di rumah. Aina juga jadi punya banyak kenalan walaupun mahasiswa. Hehehe. Ya gak apa-apa, Nak. Oh iya, di kampus Bian bagaimana? Apa dia mengenali kamu, Nak?" Walaupun tidak terlihat, Aina menggeleng. "Belum, Bun. Aina mempertahankan karakter Salsa sebaik mungkin dan insya Allah Bian enggak akan sadar," balasnya. "Alhamdulillah kalau gitu. Bunda senang dengarnya. Tetap tabah ya, Nak. Tabiat Bian memang sedikit berbeda. Bunda harap kamu bisa sabar menghadapi anak Bunda itu." Aina tersenyum kejut. "Iya, Bun, doakan Aina supaya tabah ya berada satu atap dengan Bian," katanya. "Amin. Ayah udah bangun nih. Bunda urusi ayahmu dulu ya. Wassalamualaikum." "Waalaikumsalam," balasnya lalu panggilan diakhiri. Aina tersenyum tipis ketika memikirkan kejora. Dia menyayangi ibunda Bian yang telah dianggapnya sebagai ibu kedua. Salah satu alasan kenapa Aina masih mau bertahan dalam pernikahan tanpa cinta itu. "Masak apa ya?" Bu Nur memilah-milah sayuran di dalam kulkas. Dia memutuskan untuk memasak makanan kesukaan anak bungsunya. Tumis sawi putih, dipadukan dengan omelet telur dan sup ayam. "Ibu mau masak?" Aina keluar dari kamar. Dia mau mengambil wudhu sebelum tidur. Kamar mandinya berada berseberangan dengan dapur. "Iya, Bella kan tadi gak ikut makan malam sama kita karena ada tugas. Sekarang dia lapar, Nak. Ibu mau masak tumis sawi sama omelet. Ada sup ayam tadi masih enak," jawab Bu Nur. "Ih,
Anak itu masih aja manja. Suruh masak sendiri lah, Bu. Kan Bella udah gede. Ujar Aina yang kasihan kepada Bu Nur harus masak malam-malam. Sudah, nggak apa-apa. Tugasnya masih menumpuk, Nak. Itu saja dia masih berkutat dengan laptop. Bu Nur memberikan pengertian. Senyuman masam Aina terbit. Kepalanya mengangguk. Aina ambil wudhu dan berganti pakaian sebentar ya, Bu. Nanti bantu ibu masak. Katanya kemudian cepat-cepat mengambil wudhu. Tak berselang lama dia berlari menuju kamar. Bu Nur hanya menggelengkan kepalanya. Ketika tengah berkutat dengan masakan, suara bel rumah berbunyi. Gerakan tangan Bu Nur berhenti. Siapa itu? Tanyanya pada diri sendiri. Saat ini jam 11 malam bukan waktunya untuk bertamu, di mana hujan baru saja berhenti dan masih menyisakan suara dingin. Ada dua kemungkinan, itu adalah hantu atau pencuri. Tetapi tidak mungkin pencuri ingin merampok jika membunyikan bel kan? Masa iya zaman udah serba modern gini masih ada hantu? Bu Nur memang tidak percaya dengan makhluk astral yang mengganggu itu. Tapi hanya itu jawaban yang tepat untuk mendeskripsikan kondisi saat ini. Saat menggenggam erat pisau tajam di tangannya, Bu Nur pelan-pelan berjalan menuju pintu utama rumah. Kakinya bergerak seinci-inci, berharap jika tidak cepat sampai. Tetapi semakin dia mengulur waktu, Bu Nur akhirnya sampai di depan. Dia belum berminat untuk mengeluarkan tanda apapun. Tok, tok, tok. Tubuhnya hampir terjengkal ke belakang saat mendengar suara pintu diketuk pelan. Astagfirullah, ini beneran ada yang ketuk pintu, bukan halusinasi. Setelah mengumpulkan keberanian, tangan Bu Nur perlahan-lahan memutar kunci pintu. Siapa? Tanyanya lirih. Tak ada jawaban, Bu Nur menelan ludah gugup. Perlahan-lahan dia membuka kayu penghubung dengan dunia luar tersebut. Matanya membeliak mendapati sesosok yang terlihat kedinginan dan acak-acakan itu. Bu Nur tak melihat dengan jelas raut wajahnya karena tertutupi sebuah kain. Hantu. Ibu. Ketika Bu Nur mau menutup pintu segera, sebuah kaki menahan di tengah-tengah. Ini saya, Bu. Suaranya tak asing, membuat ketakutan Bu Nur perlahan sirna. Dia mengedip-ngedipkan mata beberapa kali agar memperjelas penglihatan. Loh, Bian? Dengan siapa ibu bicara? Apa sama Bella ya? Batin Aina. Setelah ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan kini Aina baru saja selesai berganti pakaian. Dia belum keluar kamar karena akan melipat pakaian lebih dulu yang berantakan. Tangannya memang sibuk, tetapi pikiran Aina terus memikirkan mengenai suaminya yang tidak pengertian itu. Bisa-bisanya dia nggak nelpon aku sama sekali. Sebenci itukah dia sampai nelpon aja nggak mau? Piatun malah lebih perhatian daripada dia. Kepalanya menggeleng kecil, mengusir omongan-omongan yang keluar dari hati Aina sendiri. Kok kamu malah mikirin dia terus sih Aina? Jelas-jelas dia aja gak mikirin kamu. Aina memukul kepalanya pelan. Aina fokus, lebih baik kamu menyusun materi buat perkuliahan daripada mikirin suami sontoloyomu itu. Gumamnya pada diri sendiri. Membahas tentang kuliah, dia jadi teringat sesuatu. Ya ampun, aku lupa. Besok ada kelas pagi dan aku bakal terlambat kalau berangkat dari rumah ibu. Aku undur aja deh jamnya. Lantas Aina mengambil ponsel. Dia mengirimkan pesan kepada si pen mata kuliah hukum untuk mengganti jadwal perkuliahan besok. Hanya mundur jam, bukan hari. Setelah mengirim pesan tersebut, Aina yang haus pun berinisiatif ke dapur sekalian ingin membantu ibunya bila belum selesai memasak untuk Bella. Setelah membereskan pakaiannya, Aina memakai hijab lalu berjalan keluar kamar. Suara Bu Nur yang seperti sedang berbincang semakin kuat terdengar di telinganya. Tetapi sumber suaranya bukan berasal dari dapur. Kok ibu seperti bukan bicara sama Bella sih? Sebelah alisnya menukik. Karena rasa penasaran, dia membuka pintu kamar Bella. Di sana terdapat sang pemilik kamar. Apa? Tanya Bella yang masih berada di depan layar komputernya. Loh, bukannya kamu sama ibu di ruang tengah? Tanya Aina kebingungan.
Bella hanya menggedikkan bahunya acuh. Aina berdeham pelan dan keluar dari sana. Ibu ngomong sama siapa sih? Tamu. Tapi siapa yang bertamu malam-malam gini? Demi menuntaskan rasa penasarannya, Aina memilih untuk menghampiri ruang tamu. Jarak beberapa langkah lagi dia melihat punggung seorang laki-laki yang sedari tadi memenuhi pikirannya. Bian di sini. Bian di sini. Aina hampir sama meloncat karena tak percaya dengan penglihatannya. Tetapi dia segera tersadar ketika pembicaraan Bu Nur dan suaminya terlihat asyik. Aku belum pakai cadar. Dengan segera dia kembali masuk ke kamar. Aina tak keluar. Dia sibuk menyembunyikan senyuman karena berpikir jika Bian kemari setelah hujan reda karena mengkhawatirkannya. Apa Bian kesini demi aku? Padahal aku berpikir kalau dia sama sekali gak peduli. Perasaannya seperti bunga mawar yang baru saja merekah. Entah mengapa Aina begitu bahagia ketika batinnya terus memikirkan hal-hal baik yang mengenai kehadiran Bian. Aku sengaja gak jawab telepon Biatun, karena berharap Bianlah yang menghubungiku. Dia datang tanpa prediksi seperti pelangi. Aina cengir-cengir sendiri. Di dalam relung hatinya yang terdalam, Aina sempat kecewa saat Biantara tak kunjung bertanya kabar. Tapi semua itu seakan sirna dengan kehadiran pria itu saat ini. Kira-kira Bian datang ke sini atas dasar apa ya? Masih termenung dalam pemikirannya. Tanpa sengaja mata Aina melirik pantulan dirinya di depan cermin. Dia tengah memakai baju tidur yang cukup terbuka. Matanya kian membeliak. Dengan segera dia mengganti pakaiannya dengan pakaian tidur yang lebih tertutup. Mau tak mau dia nanti harus menyapa Bian kan? Harus saja dia selesai membenarkan pakaiannya. Pintu kamar Aina terketuk. Dia berpikir itu adalah Bu Nur atau Bian. Tetapi ekspektasinya jauh dari realita. Bella muncul dari balik pintu. Mbak, sebelum tidur, Bella boleh pinjam pakaian buat besok nggak? Bella ada keperluan sama HMJ, katanya. Aina mendesah kecewa. Tak urung dia menyuruh Bella untuk masuk dan mengambil keperluannya. Nak Bian mau minum apa? Sudah makan? Bu Nur menawarkan sesuatu kepada Biantara setelah selesai bertanya-tanya mengenai tujuan pria itu datang kemari. Biantara menggeleng kecil. Saya sudah makan, Bu, nggak perlu repot-repot. Balasnya penuh kesopanan. Dia tentu menghargai orang tua, apalagi orang-orang yang berhubungan dengan Kejora dan Arjuna. Bisa habis dia jika mereka mengadukan hal macam-macam kepada ayahnya. Apalagi kini dia berusaha keras untuk mengatur mimik wajahnya yang sangat kesal kepada Aina. Sungguh mempertahankan wajah datar lebih sulit dibandingkan mengontrol emosi. Melihat mata Biantara yang melirik ke sekitar, membuat Bu Nur menahan kekehan. Mau ketemu Aina ya? Tanyanya dengan nada meledek. Biantara meringis kecil. Iya, Bu. Ya sudah, tunggu di sini dulu ya, Nak. Ibu panggilkan Aina di kamar. Mudah-mudahan dia belum tidur, kata Bu Nur lalu beranjak berdiri dan menuju ke kamar Aina. Ketika Bu Nur membuka pintu, dia melihat Aina yang tengah membereskan kamar. Oh, tahu ya kalau suaminya datang, godanya. Aina yang terpergok pun menggeleng dengan wajah berusaha dibuat sepolos mungkin. Loh, ada Bian, Bu. Tadi Bella pinjam baju ke Aina, makanya Aina belum tidur. Balasnya sedikit tergagap. Bu Nur hanya menahan senyuman. Iya, ada suamimu tuh, sana samperin, ada di ruang tengah, sahutnya. Iya, Bu. Saat Aina ingin berlalu, Bu Nur kembali berkata, Ibu di dapur loh ya, kalau mau temu kangen di kamar aja. Ibu, Aina menekuk wajahnya masam. Lalu karena tak ingin semakin diledek, dia segera menghampiri Biantara. Aina mengambil tongkatnya dan berjalan pelan. Keningnya berkerut tak kalah mendapati sorot mata Biantara yang sama seperti mereka tengah bertengkar. Marah. Bian marah. Ada apa? Perasaan seharian ini kita gak ketemu. Ada apa? Sambil duduk berseberangan dengan Bian, Aina pun bertanya. Mata Biantara kian melebar. Ada apa dia bilang? Rasanya Bian ingin memaki Aina saat itu juga. Kalau mau marah jangan di sini. Ibu ada di dapur, sahut Aina ketika mendapat tatapan maut tersebut. Biantara lantas mendengus keras-keras. Aina pun berdiri. Ikut aku ke kamar, kita bicara di sana. Ajaknya lalu berjalan meninggalkan Biantara tanpa menunggu pria itu.
Walaupun berdecak, Biantara tetap mengikuti Aina. Setelah masuk ke dalam kamar, dia mengunci pintunya. Aina tak menyadari itu. Baru saja berbalik, Aina sudah mendapatkan cerocosan dari Biantara. Apa maksudnya lo pergi gak pulang-pulang? Lo mau gue diomelin bunda? Bentakan itu dilontarkan dengan nada lumayan tinggi, membuat Aina segera maju dan membekap mulut Biantara. Mereka terdiam sesaat, larut dalam keheningan. Tapi tak lama karena Biantara menyentak lengan Aina. Jangan teriak, ibu dan Bella nanti dengar. Kamar ini gak kedap suara, gak kayak di rumah kamu. Tegur Aina tak suka. Biantara mengeram pelan. Denger ya, lo mau tidur dimanapun terserah. Gue gak peduli. Asal kasih kabar woi. Jari-jari tangan lo gak akan patah buat ngetik pesan sepenggal doang ke gue kan? Desisnya bernada rendah. Jika Biantara tengah murka, maka Aina justru termenung akan kemarahan itu. Kenapa dia marah-marah sampai segitunya? Fungsi mulut itu buat menjawab. Mana suara lo yang biasanya ngatain gue itu? Ketus Biantara kesal lantaran tak mendapatkan jawaban Aina. Kenapa kamu marah? Khawatir ya sama aku? Tanya Aina spontan sembari memajukan wajahnya ke arah Biantara. Atau kangen? Biantara memutar kedua bola matanya malas. Jari telunjuknya mendorong kening Aina supaya wajahnya menjauh. Jangan GR, gak sudi gue khawatir apalagi kangen sama lo. Aina menahan senyuman. Gue cuma gak mau disalahkan, paham? Kalau lo kecelakaan atau diculik, siapa yang harus tanggung jawab? Gue woi, tapi gue sama sekali gak tahu keberadaan lo. Gue malah kayak jadi orang tolol nanti. Lanjut Biantara mengomel. Kini dia bertolak pinggang dengan wajah bersungut. Dasar gengsian, bilang kangen aja susah. Biantara yang tak mendapatkan jawaban apapun mendesak kesal. Bener-bener lo Aina, kalau ada orang ngomong itu ditanggepin kek. Sudah ngomelnya. Suara halus Aina menanggapi perkataan itu. Sambil tersenyum sendu, dia pun duduk di kursi meja rias dalam kamar. Diikuti oleh Biantara yang masih menekuk wajahnya. Tumben banget kamu peduli sama aku. Biasanya juga aku kecebur kolam pun kamu bodoh amat. Seloroh Aina mengembalikan fakta yang selama ini Biantara lakukan padanya. Biantara langsung mendelik tajam. Kalau kamu khawatir ngomong aja. Aku gak apa-apa kok. Imbuh Aina dengan percaya diri. Biantara berdecap keras sambil memalingkan wajahnya. Gue khawatir. Gue. Jangan mimpi loh. Gak akan pernah karena itu gak akan ada di kamus hidup gue. Cemoohnya membalas. Terus malam-malam habis hujan dan keadaan masih dingin apalagi jalanan licin. Apa alasan kamu datang ke rumah ibu selain khawatir sama aku? Tetapi Aina tak gampang dibodohi. Dia akan terus mendesak Biantara agar mengungkapkan pikiran yang tengah dia lakukan saat ini. Otak cemerlangnya berpikir sesaat. Lah, gue juga ogah kalau bukan karena bunda. Dia yang nyuruh gue nyusul ke sini karena gak enak sama ibu. Balas Biantara beralibi. Aina diam-diam menyeringai lebar. Oh ya, pintar sekali lidahmu untuk berbohong itu, Bi. Kamu pikir aku akan percaya? Biantara mengangguk kuat. Iya, bunda menelepon gue. Katanya puasa lo sibuk, jadi nyuruh gue kesini deh. Oh gitu. Aina berseru mengiyakan dengan tatapan meledek dan tidak percaya. Gue serius, ucapan Biantara yang berusaha membuat Aina yakin. Iya, aku percaya. Kalau kamu bohong, hahaha. Aina tertawa dalam hati. Aina, tadi bunda... Iya, bunda menelepon kamu kan? Aina segera memotong kalimatnya. Tapi kamu bohong. Aduh, kamu kurang belajar sama boya ternak, Bi. Orang jelas-jelas bunda menelepon aku dan sudah tahu aku ada di sini. Hahaha. Lagi-lagi Aina menertawakan kelakuan Biantara dalam hati. Biantara menatapnya dengan kesal sembari melipat kedua lengannya di depan dada. Lo ngeremehin gue ya? Loh, kapan? Berusaha keras menormalkan mimik wajahnya, Aina membalas pertanyaan kepadanya. Tadi, sekarang, dan nanti. Lo gak percaya sama gue. Lo gak tahu apa gue dibuat ketar-ketir karena bunda nelponin terus nanya lo. Lo malah gak percaya. Seloroh Biantara dengan berpura-pura tersinggung. Aina memilih untuk tersenyum lembut saja walaupun Bian tak melihatnya. Iya, aku percaya kamu kesini karena bunda. Terus mau gimana?
kamu mau pulang atau tidur di sini? Tanyanya ragu pada kalimat terakhir. Biantara berpikir sesaat. Kalau gue langsung pulang, alibi gue basi dong. Tapi kalau nginep, males banget sekamar sama dia. Gimana kalau kamu tidur di sini? Sudah malam, jalanan licin, sahut Aina kemudian. Melihat ekspresi penolakan yang dipasang Biantara membuatnya kembali berkata, kalau besok pagi Bunda nelpon, kan Bunda gak akan marah kalau tahu kamu sama aku di rumah ibu. Bagus, Aina percaya sama gue. Lalu dengan semangat Biantara mengangguk. Dia segera melepaskan jaket dan berjalan menuju ranjang. Aina menaruh jaket kulit tersebut ke lemari. Tapi di sini cuma ada satu kasur. Gumamnya pada diri sendiri ketika terpaku memikirkan mereka tidur. Aku tidur di mana ya? Pasti Bian gak mau satu kasur sama aku. Kalau aku ke kamar ibu atau Bella, gak enak sama mereka karena ada Bian di sini. Bisa-bisa mereka bilang, masa pengantin baru udah bisa ranjang aja. Kenapa? Ada masalah apa? Biantara menyentakkan dari lamunan ketika melihat Aina termenung sambil membelakanginya. Tetapi Aina hanya diam saja. Ada apa sih? Gue ngantuk nih. Biantara kembali merengek dengan malas. Dia sudah merebahkan tubuhnya di ranjang. Setelah menghembuskan nafas kesal, Aina memutuskan. Oke, aku di bawah aja deh, biar dia di kasur. Tanpa berkata apapun, Aina meraih karpet bulu yang dia simpan di dalam lemari lalu menggelarnya di lantai. Lo mau ngapain? Sontak Biantara langsung terduduk menyaksikan itu. Tidurlah, ngapain lagi? Masa... Aina malah balik tanya dengan nada ketus. Saat Aina ingin mengambil bantal, Biantara langsung merebutnya. Jangan punya pikiran lo mau tidur di sana. Tunjuk Bian ke arah lantai. Kenapa sih? Katanya nggak sudi satu kamar sama aku. Balas Aina ikutan kesal. Dia juga sudah lelah dan mau tidur. Biantara mendengus lalu berdiri. Lo aja yang di kasur, gue ke ruang tamu. Katanya memutuskan. Jangan, ada ibu. Larang Aina panik. Walaupun kita nggak akur, tapi jangan sampai ketahuan kalau kita pisah ranjang. Lanjutnya. Ya sudah, lo tidur di kasur juga. Beres. Tak ingin dibantah, Biantara mendorong bahu Aina sampai wanita itu terlentang di atas kasur empuk. Tetapi Aina tak suka didorong kasar seperti tadi. Pelan-pelan bisa nggak sih? Jangan main dorong gitu aja. Sakit tahu, ucap Aina keras-keras. Bahkan suaranya itu sampai terdengar ke dapur, membuat Bella dan Bu Nur yang sedang makan saling memandang dengan wajah bertanya-tanya. Aina, gue memang gak sudi sekamar sama lo, apalagi seranjang. Tapi gue ini laki-laki tulen dan masih punya rasa kasihan. Kalau lo sakit karena kedinginan akibat tidur di atas lantai semalaman, siapa yang repot? Gue. Siapa yang disalahin? Gue. Jadi jangan banyak bacot dan tidur. Perintah Biantara dengan suara pelan namun penuh penekanan. Aina kelihatan begitu kesal, tapi dia mengikuti Biantara yang telah tidur dan memejamkan mata detik itu juga. Suara azan berkumandang terdengar ke seluruh penjuru kawasan tempat kediaman orang tua Aina. Yang pertama kali membuka matanya adalah Aina. Jam berapa sih? Kok berat. Tangannya meraba sesuatu yang melingkar di perut dan kakinya. Tangan. Kedua matanya langsung membelalak saat kepala Aina menoleh dan mendapati Biantara yang memeluknya erat. Bian meluk aku. Aduh, mana kebelet pipis. Secara perlahan Aina berusaha menyingkirkan tangan Biantara di atas perutnya. Jangan bangun dulu, please. Rupanya gerakan dari Aina mengganggu tidur Biantara yang perlahan-lahan membuka mata. Wajah mereka sangat dekat. Begitu dekat hingga hidung keduanya bersentuhan walaupun terhalang kain penutup wajah. Pagi, Aina berlirih canggung. Biantara sontak menarik tangan dan kakinya yang menindih tubuh Aina. Dia duduk sambil membelakangi Aina. Suasana jadi sangat canggung. Pagi, balas Biantara gugup. Aina hanya bisa menahan senyuman dengan jantung yang deg-deg ser.